Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Reza Febriansyah dengan NIM 2010501024, Prodi D3 Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Kursus Pembelajaran Online Berbasis Web. Oke, next. Jadi di sini ada daftar isi. Daftar isi untuk PPT-nya ini ada pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Untuk yang pertama itu pendahuluan. Pada pendahuluan nih ada latar belakang. Latar belakang penelitian ini apa sih? Penerapan sistem informasi berkembang pesat serta salah satunya terkait dengan dunia pendidikan meliputi sistem, metode, dan materi pembelajaran yang digunakan. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar adalah materi pembelajaran, seperti kursus daring, untuk menambah keahlian untuk memudahkan mendapatkan pekerjaan, menjadi kreatif, dan inovatif. Akan tetapi, kursus yang masih menerapkan kelas offline mempunyai beberapa masalah seperti sulitnya mengatur waktu kursus dengan waktu luang siswa, jarak lokasi kursus yang jauh, kurangnya kompeten pengajar, serta biaya kursus yang mahal. Di sisi lain, masalah yang dihadapi adalah organisasi keanggotaan yang buruk dan biaya operasional yang relatif tinggi. Untuk fasilitas, gaji guru, dan staf, dari permasalahan yang ada diperlukan sistem baru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik membuat perancangan sistem informasi kursus online berbasis web yang dapat diakses oleh siswa, mahasiswa, dan mentor. Penerapan sistem informasi ini diharapkan dapat membantu pembelajaran konvensional. Maka dari itu, penulis mengangkat judul aplikasi kursus pembelajaran online berbasis web. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya ini berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan perumusan masalahnya. Yang pertama itu bagaimana merancang sistem informasi aplikasi kursus online untuk menunjang proses pembelajaran berbasis web di ruang belajar. Lalu yang kedua, bagaimana menyediakan dan membangun materi kursus pembelajaran. Untuk selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penunjang sarana atau media pembelajaran di ruang belajar. Sebagai sarana untuk mendukung pengajar dalam proses pengajaran tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Lalu yang terakhir, melatih siswa untuk lebih mandiri dalam memperoleh pengetahuan. Oke, untuk yang selanjutnya ini manfaat penelitian. Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan waktu tambahan yang berkualitas di luar jam pelajaran dan sebagai alat bantu belajar dengan menyalurkan soal-soal tentang materi dan latihan. Lalu, untuk mentor memudahkan dalam memberikan dan menyampaikan materi maupun latihan. Dan tampilan transaksi yang mempermudah pada pengambilan kelas kursus untuk menambahkan kalian bagi siswa. Oke, next. Luaran yang diharapkan. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini, media pembelajaran online media pembelajaran online berbasis web yang dapat mendukung proses belajar mengajar di ruang belajar dengan harapan proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Beberapa hasil yang diharapkan meliputi peningkatan efektivitas proses belajar mengajar, peningkatan keterlibatan dan partisipasi siswa, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Oke, untuk selanjutnya yaitu landasan teori. Untuk yang pertama ini ada sistem informasi. Apa sih sistem informasi itu? Sistem informasi suatu sistem yang ada dalam suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan pemrosesan transaksi sehari-hari, mendukung operasi, manajemen, dan kegiatan strategis organisasi tersebut. Untuk selanjutnya, kursus online. Kursus online ini melibatkan penggunaan jaringan digital untuk menyampaikan materi pembelajaran, berinteraksi dengan instruktur atau sesama peserta, serta berpartisipasi dalam diskusi dan aktivitas pembelajaran lainnya. Selanjutnya ada metode PISES. Metode PISES merupakan singkatan dari Performance, Information, Economic, Control, Efficiency, dan Service, yaitu framework yang digunakan untuk mengkategorikan masalah, peluang, dan arah berisi bagian mengkategorikan masalah. Peluang dan arah berisi bagian untuk pengelingkupan, analisis, dan desain sistem.
Lalu variable pieces. Nah, kan tadi ada pieces itu singkatan dari performance, information, economy, control, efficiency, dan service. Jadi yang pertama ini ada performance. Variabel ini berperan penting dalam mengevaluasi proses yang sedang berjalan sehingga kinerja dapat ditingkatkan. Lalu ada information. Information atau informasi merupakan variabel yang mengukur prosedur yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan. Informasi atau hasil yang dihasilkan harus berkualitas baik. Lalu ada ekonomi. Ekonomi adalah variabel yang digunakan untuk menganalisis suatu sistem untuk menentukan apakah cocok diterapkan pada basis informasi keuangan dan biaya. Lalu selanjutnya, variabel selanjutnya itu kontrol. Kontrol atau pengendalian merupakan variabel mengukur prosedur yang ada selanjutnya dapat diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pengendalian, terutama dalam kemampuan mendeteksi kesalahan dan kecurangan. Lalu ada efisiensi. Efisiensi ini variabel yang menilai prosedur berjalan untuk mengevaluasi proses untuk meningkatkan efisiensi proses yang ada dan harus lebih efisien dari sistem manual. Lalu yang terakhir ada service. Service atau pelayanan merupakan variabel yang menilai suatu prosedur yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi pihak yang berkepentingan dan dengan menciptakan sistem yang user-friendly bagi pengguna untuk mendapatkan kualitas layanan yang baik. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ini adalah penelitian yang kita mulai dari start, identifikasi masalah, pengumpulan data, yang termasuk dari pengumpulan datanya itu ada studi literatur, observasi, dan wawancara. Lalu yang lalu setelah pengumpulan data ada alur selanjutnya itu analisa desain sistem yang termasuk tadi PISIS. Lalu setelah itu ada perancangan sistem. Perancangan sistem ini ada UML, Laravel, MySQL, dan PHP. Lalu kita uji coba sistem, jika tidak berhasil, kita kembali lagi ke perancangan sistem, dan uji coba sistem ini kita dengan cara black box testing. Lalu jika berhasil, dia dokumentasi dan finish. Selanjutnya, alat bantu dalam penelitian ini, hardware-nya atau perangkat keras, saya menggunakan prosesor Intel Core i5, dan GPU-nya NVIDIA GeForce, dan RAM-nya 4 GB, dan SSD-nya 1000 GB. Lalu ada software atau perangkat lunak. Saya menggunakan sistem operasi Windows 10, mengolah data yaitu Microsoft Office, bahasa pemrograman menggunakan HTML, CSS, dan PHP. Database-nya menggunakan MySQL dan aplikasi diagram menggunakan Draw.io, dan code editornya menggunakan Visual Studio Code, dan framework-nya yaitu Laravel. Di sini kita bisa melihat jadwal kegiatan penelitiannya pada bulan Maret, April, Mei, Juni. Yang pada bulan Maret tuh kita mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, dan April sampai dengan bulan Mei ini kita analisa desain sistem. Dan untuk uji coba sistemnya kita pada bulan Mei sampai Juni, dan dokumentasi pada bulan Juni. Oke, untuk ini pembahasan. Tinjauan yang pertama itu ada tinjauan umum perusahaan, gambaran umum perusahaan. Nah, di sini kan nama aplikasi saya yaitu Ruang Belajar adalah platform pembelajaran yang terpercaya. Dalam dunia modern, semua orang ingin mudah dan cepat mendapatkan informasi, apalagi saat kita memiliki akses internet yang hampir semua orang sudah bisa menikmatinya. Ini pasti juga berdampak pada dunia pendidikan di mana kita ingin berbagi pengetahuan dan belajar secara online. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan yang dimana terlihat seperti di gambar, dan ada analisis sistem berjalan dalam proses pembelajaran ruang belajar. Alur sistemnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada absensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Oke, baik. Untuk selanjutnya ini ada analisa sistem berjalan. Di sini kita bisa melihat use case diagram sistem berjalannya. Ya, di sini kita mempunyai 3 aktor, yang admin bisa mengakses jadwal mentor, siswa pun sama, dan admin bisa mengakses jadwal siswa, siswa juga bisa mengakses mata pelajaran, dan mentor bisa absen, dan bisa memberi materi, dan siswa bisa transaksi itu bayar.
untuk yang mengikuti kelasnya. Dan perancangan sistem usulannya, use case diagram usul sistem usulan seperti terlihat di gambar. Kita siswanya itu bisa login, termasuk include atau pendaftaran, dan mentor pun sama, admin pun sama. Dan di sini bedanya siswa bisa melihat layanan kursus, pembelian layanan kursus, dan mendapatkan materi kursus. Dan mentor ini mendapat layanannya forum, upload materi, menambah kelas, melihat siswa yang mengikuti kelas. Dan admin ini mengelola data yang seperti admin, kelas, mentor, member, dan transaksi. Untuk activity diagramnya gini bisa dilihat activity diagram admin login, diagram mentor login, dan diagram user login. Dan selanjutnya ada activity diagram mentor daftar akun, diagram siswa daftar akun. Ini untuk daftar akunnya seperti ini activity-nya. Dan di sini kita bisa melihat admin, pada akun admin bisa melihat detail kursus kelas, mengelola data mentor, melihat member atau siswa, dan melihat mentor login. Dan bisa mengelola transaksi dan diagram admin login di sini. Lalu selanjutnya, activity diagram mentor. Di sini bisa melihat kelas saya, siapa saja yang mengikuti, dan siswa, siapa aja yang mengikuti mata pelajarannya atau pembelajaran lainnya. Dan di sini ada activity diagram siswa yang memesan kelas kursus, dan selanjutnya siswa memesan kelas kursus. Dan selanjutnya ada sequence diagram usulan. Di sini kita bisa lihat sequence-nya, yaitu sequence diagram sequence diagram usulan login admin, dan sequence diagram usulan login user. Lalu selanjutnya ada sequence diagram usulan login mentor dan sequence diagram usulan register user. Selanjutnya ada sequence diagram usulan register mentor dan sequence diagram usulan admin melihat detail kursus kelas. Dan di sini yang terakhir ada sequence diagram usulan admin melihat halaman kelas. Dan di sini kita ada kelas diagram usulan. Yang pertama itu ada kursus ada kelas kursusnya, materials, kurs material categories, users, members, paid jobs, personal access token, migration, password reset, dan password reset tokens. Dan di sini kita akan demo aplikasinya untuk mencoba ya. Jadi kita buka Visual Code-nya dulu, PHP, Artisan. Oke, tunggu sebentar. Oke, di sini sudah bisa kita run. Kita ke webnya. Oke, di sini sudah masuk kita ke halaman tampilan webnya. Ini ruang belajar. Nama aplikasinya ruang belajar. Di sini kita bisa di halaman homepage-nya sudah ada terlihat kelas-kelasnya, ada UI UX, HTML, dan animasi. Lalu kita login dengan menggunakan akun siswa. Nah, di sini kita bisa lihat halaman akun siswa. Di sini kita masuk siswa 123. Oke, baik, kita udah masuk dengan akun siswa. Di sini kita bisa melihat kelas atau pilih kelas di sini bebas, dan di sini kita bisa melihat di sini animasi atau HTML dasar, kita lihat selengkapnya. Lalu kita beli kelas. Nah, di sini kita sudah ada nih harga untuk kelasnya, ada harga diskonnya, jadi bayar total 200.000. Jadi kita untuk bukti pembayarannya kita coba di sini, terus ke dashboard. Oke, di sini udah aktif.
Itu sudah membeli kelas kursus tersebut tadi HTML, statusnya aktif, dan aksinya kita bisa lanjutkan pembelajaran untuk melihat kursusnya yang tadi kita sudah beli. Oke, kita sudah masuk. Di sini ada, pertama itu ada video dan penjelasan videonya tersebut, dan di sini ada bab subbabnya. Udah untuk halaman siswa seperti itu untuk hak siswa. Jadi kita lanjut ke presentasinya dan kesimpulannya, yaitu dengan adanya ruang belajar diharapkan proses belajar mengajar di ruang belajar dapat menjadi lebih efektif. Siswa dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka secara mandiri, serta terciptanya interaksi dan kolaborasi yang baik antara siswa dan mentor. Lalu ada saran, yang pertama tuh perluasan pilihan kursus, perkembangan sistem evaluasi, kolaborasi diskusi lebih lanjut, personalisasi pengalaman belajar, integrasi dengan platform pembayaran dan sertifikasi, peningkatan kualitas konten, dan pengembangan aplikasi mobile. Oke, baik. Sampai di sini, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.